Halo. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru Penggerak. Saya Ivan, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Kota Baru. Baiklah, kali ini saya akan memaparkan tentang budaya positif modul 1-4. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai guru yang baik, penting bagi saya untuk memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat terwujud dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti 1. Disiplin positif. 2. Motivasi perilaku manusia. 3. Posisi kontrol guru. 4. Keyakinan kelas sekolah. 5. Segitiga restitusi. Pertama, disiplin positif. Disiplin positif adalah disiplin yang mengajarkan tanggung jawab kepada anak dan mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih fokus kepada disiplin internal yang memungkinkan siswa mengontrol tindakan mereka sendiri. Dengan disiplin diri, siswa dapat memahami dan menyadari tindakan mereka berdasarkan motivasi internal, bukan karena pujian atau hukuman. 2. Motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 perilaku manusia, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain, menjadi diri mereka yang diinginkan dengan menghargai diri sendiri sesuai nilai-nilai yang mereka percaya. Dengan memahami ketiga motivasi perilaku ini, guru dapat mengidentifikasi perilaku murid. Jika murid terdorong oleh motivasi untuk menghindari hukuman atau mendapatkan penghargaan eksternal, guru harus berupaya untuk membangun motivasi internal agar murid menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol yang dapat digunakan seorang guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai seorang manajer. Sebagai manajer, guru melakukan kerjasama dengan siswa, memberi mereka tanggung jawab atas perilaku mereka dan mendukung mereka dalam menemukan solusi atas masalah yang mereka hadapi. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang memungkinkan siswa A menjadi manajer bagi diri mereka sendiri dan menciptakan identitas positif serta keberhasilan dalam diri mereka. 4. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan keyakinan bersama di sekolah ataupun di kelas melalui kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan tersebut berupa pertanyaan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. 5. Penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Sebagai seorang guru, berperan sebagai seorang manajer, saya menggunakan segitiga restitusi melalui 3 tahap, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuan hal ini adalah menciptakan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat keterkaitan antara materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, kita akan lebih mudah mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berfokus pada perkembangan potensi yang ada pada murid, serta mewujudkan sekolah yang nyaman, aman dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi ini, penting bagi seorang guru untuk memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Kolaborasi antara semua anggota sekolah dengan keyakinan sekolah hinak disepakati dan dijalankan bersama juga akan mendorong terwujudnya budaya positif. Sebagai seorang guru penggerak, salah satu perubahan yang diinginkan adalah terbentuknya budaya positif agar menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, aman dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi ini, dibutuhkan upaya kolaboratif sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Setelah mempelajari konsep-konsep inti dalam modul dalam budaya positif, seperti disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas dan segitiga restitusi, saya menyadari bahwa semua konsep harus benar-benar dipahami dan diwujudkan dalam tindakan serta dibagikan kepada rekan guru di sekolah.
Salah satu hal yang menarik bagi saya adalah pada saat memahami motivasi perilaku manusia terkait dengan penghargaan. Saya menyadari bahwa penghargaan ternyata dapat memiliki dampak negatif bagi siswa, seperti merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas dan mematikan kreativitas. Penghargaan dapat bersifat menghukum. Hal ini merupakan perubahan yang di luar dugaan bagi saya. Setelah menyadari hal tersebut, saya mulai menyadari bahwa posisi kontrol yang sering saya lakukan adalah penghukum dan pemantau, yang seharusnya berperan sebagai manajer. Saya mulai menggunakan segitiga restitusi dalam penanganan masalah. Sebagai contoh, saya menangani murid yang tidak masuk kelas alias membolos pada jam masuk sekolah. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya adalah mulai munculnya motivasi internal pada diri murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah diyakininya. Hal yang perbaiki adalah posisi guru harusnya berperan sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi saya adalah sebagai penghukum dan pemantau. Dan hal ini membuat saya selalu merasa bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi saat berbuat kesalahan. Namun setelah saya mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada murid. Sebelum mempelajari modul ini, saya hanya menggunakan satu tahapan saja dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Seperti, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan atau tidak ada manusia yang sempurna kok. Dalam menciptakan budaya positif adalah dengan melakukan kolaborasi sekolah dan orang tua siswa. Budaya positif ini tidak hanya harus dilakukan di dalam kelas atau di sekolah saja, tetapi bisa juga di rumah. Hal ini bertujuan agar budaya positif menjadi suatu kebiasaan atau karakter murid saat berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan dimanapun mereka berada. Demikian pemaparan video singkat terkait dengan budaya positif pada modul 1.4. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton.